Nah, ini kenapa visi ini kita ambil memang dari profil pelajar Pancasila. Itu sungguh luar biasa karena dasarnya itu harus kuat dulu. Nah, ketika dasar ini sudah kita kuatkan, maka prestasi itu merupakan dampak. Sembari semangat berbagi, menebar inspirasi. Halo Sobat Sembari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Bu Nuraini SPDGR bisa membersamai semua Sobat Sembari dengan kegiatan podcast SMP Negeri 1 Gedangan kita kali ini dengan tema Tokoh Inspiratif. Nah, hari ini kita kedatangan tokoh yang sangat istimewa. Tiada lain, tiada bukan adalah Kepala SMP Negeri 1 Gedangan, Bapak Aris Setiawan SPD MPD. Beliau selain sebagai Kepala SMP Negeri 1 Gedangan juga merupakan Kepala Sekolah Penggerak. Dan beliau juga narasumber berbagi praktek baik dari Kemendikbud. Nah, bagaimanakah gaya kepemimpinan beliau? Dan bagaimanakah beliau bisa membawa sekolah kita tercinta ini menjadi lebih maju? Kita akan kupas tuntas dengan berbincang santai dengan beliau. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Gimana Bu Nuraini? Alhamdulillah saya juga baik. Senang sekali dan saya merasa bangga ini bisa bertemu dan berbincang dengan Bapak kali ini. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Baik, Bapak, seperti yang kita ketahui ya, bahwa sekolah kita ini memiliki visi misi, yaitu sekolah berkarakter dan berprestasi. Nah, bagaimanakah Bapak menjawatahkan visi misi tersebut dan menurut Bapak apa bedanya visi misi kita dibandingkan dengan sekolah lain? Ya, terima kasih Bu Nuraini. Selamat pagi sobat semuanya, sobat Sembari. Ya, di sini kenapa ada Sembari? Semangat berbagi, menebar inspirasi. Nah, di dalam pertanyaan tadi, kenapa visi misi SMP Negeri 1 Gedangan ini adalah berkarakter dan berprestasi gitu ya. Nah, memang di sana penuh makna. Kenapa kok kita ambil berkarakter dan berprestasi? Cukup singkat sebenarnya. Tetapi di dalam indikator visi itu memang dijabarkan. Nah, visi ini sebelumnya merevisi atau mereview dan mengganti di visi SMP Negeri 1 Gedangan sebelumnya karena untuk saat ini harus beradaptasi dan harus update dengan pembelajaran dan tujuan pendidikan yang sedang kita alami, yang sedang kita lakukan saat ini. Kenapa kok berkarakter dan berprestasi? Jadi kami membangun siswa SMP Negeri 1 Gedangan ini dengan pondasi dan dasar yang kuat, yakni di karakternya. Di dalam indikator visi memang mewujudkan lulusan SMP Negeri 1 Gedangan, mewujudkan lulusannya menjadi insan yang bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Nah, ini kenapa visi ini kita ambil memang dari profil pelajar Pancasila. Itu sungguh luar biasa karena dasarnya itu harus kuat dulu. Nah, ketika dasar ini sudah kita kuatkan, maka prestasi itu merupakan dampak. Prestasi itu dampak, bukan tujuan. Ketika ada siswa kita, lulusan kita nantinya itu memiliki daya nalar kritis dan analitis, sungguh luar biasa. Dalam kehidupannya pasti mereka akan berpikir, tidak hanya 1000, sejuta gitu ya. Dan akan memikirkan
apa sih sebenarnya yang akan dilakukan dengan berpikir kritis. Bisa mengkritisi, bisa menganalisis, dan bisa melakukan ambil tindakan. Nah, itu nanti akan menumbuhkan kreativitas. Itu luar biasa. Dan ini tidak hanya bergotong bersama, tapi kemandirian untuk bernalar kritis dan analitis itu sungguh luar biasa. Nah, ini yang menjadikan dasar visi di SMP Negeri 1 Gedangan. Makanya yang kedua, berprestasi. Tentunya dengan adanya karakter yang kuat seperti ini, prestasi merupakan dampak. Sehingga branding di SMP Negeri 1 Gedangan itu di dalam bahasa Inggrisnya itu to lead you to the brightness. Artinya makna yang tersirat di dalam branding itu memampukan, mewujudkan lulusan yang sukses di usia muda. Jadi sukses itu tidak harus menunggu sekolah lagi, kuliah, S1, S2, S3 sampai mendapatkan gelar yang banyak, bukan itu. Tetapi bagaimana menciptakan lulusan siswa SMP Negeri 1 Gedangan ini menjadi sukses gitu. Dengan didasari karakter yang kuat itu tadi. Begitu. Baik, Sobat Sembari, itu tadi jawaban yang luar biasa ya. Jadi intinya visi misi kita ini didasarkan dari profil pelajar Pancasila begitu Bapak ya. Nah, ketika menyikapi hal tersebut, bagaimana Bapak memastikan bahwa visi misi yang ada di sekolah kita ini sudah mencakup dari semua aspek kehidupan yang ada di sekolah. Dan apa sebenarnya tolok ukur yang Bapak berikan untuk mencapai keberhasilan visi misi tersebut? Ya, jadi tolok ukur itu bisa diukur, bisa dilihat, bisa diobservasi, dan juga bisa kita rasakan. Contohnya, bagaimana siswa SMP Negeri 1 Gedangan ini bisa mencapai indikator visi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kan seperti itu ya. Nah, itu sudah diawali ketika anak-anak sebelum menerima pembelajaran pendidikan agama, baik itu agama Islam, agama Kristen, Katolik yang ada di SMP Negeri 1 Gedangan ini, khususnya yang di mayoritas beragama Islam, maka mereka akan melakukan ibadah, ya, diarahkan ke masjid dulu, melakukan sholat duha kan gitu ya. Terus di hari Senin itu juga ada pembagian kan gitu. Di hari Senin memang ada 3 kegiatan yang tidak sepenuhnya seluruh siswa itu mengikuti kegiatan upacara, tapi di hari Senin itu ada 3 kegiatan di mana semuanya itu mengacu pada visi SMP Negeri 1 Gedangan. 1, misalkan di lapangan, 1 jenjang, di sana melakukan kegiatan upacara, itu memupuk nasionalis, rasa nasionalis, disiplin kan gitu. Nah, di satu sisi, di satu jenjang lagi, pengembangan karakter melalui kegiatan keagamaan, yaitu 1 jenjang lagi di masjid. Nah, di sana diberi penguatan-penguatan karakter. Yang 1 jenjang lagi, yang terakhir itu berada di kelas. Untuk apa? Untuk penumbuhan rasa ingin tahu, inkuisitifnya itu muncul dari apa? Dari pembelajaran ataupun pembiasaan literasi. Jadi literasi itu tidak hanya 10-15 menit sebelum pembelajaran, tapi di SMP Negeri 1 Gedangan itu 1 jam pembelajaran. Artinya anak-anak bisa mengkaji, bisa menganalisis, dan nanti bisa memproduksi dari hasil internalisasi literasi yang dia peroleh. Nah, seperti itu. Itu yang terkait dengan karakter tadi. Bisa diukur? Bisa. Bagaimana caranya? Ketika di masjid, di sana kan ada pendataan. Ketika di lapangan upacara,
teman-teman guru juga akan melihat bagaimana kedisiplinannya, observasi. Bagaimana dengan literasi di kelas itu para siswa didampingi oleh wali kelas masing-masing. Bahkan wali kelasnya juga memberikan contoh, tauladan untuk melakukan kegiatan literasi dengan membaca. Sehingga itulah yang kami kembangkan. Bisa diukur, bisa diobservasi, dan juga bisa dilatihkan gitu. Seperti itu Bu Nuraini. Ya, baik, sangat jelas sekali ya. Tadi ada 3 ranah, baik itu secara nasionalisme, baik itu secara agama maupun secara literasi. Ini merupakan ide yang sangat bagus sekali, Sobat Sembari. Nah, untuk selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa seorang kepala sekolah itu pasti memiliki gaya kepemimpinan. Mungkin Bapak bisa menceritakan apa yang menjadi arah kiblat gaya kepemimpinan yang Bapak bawa selama ini. Oh gitu, arah kiblatnya pasti ke Mekah kan gitu ya. Saya tidak bawa apa-apa loh ya. Jadi gini, kepemimpinan itu memang didasari tidak hanya pengetahuan yang hebat, pengetahuan yang kuat gitu ya. Tetapi makna dari kepemimpinan itu harus diawali pada diri sendiri. Jadi ada 3 atau 4 ya kepemimpinan. Jadi model kepemimpinan yang kami bawakan itu yang pertama adalah to lead ourselves. Jadi bagaimana memimpin diri kita gitu nih ya. Kita harus memberikan tauladan dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik dulu. Uswatun hasanah gitu ya. Jadi contoh yang baik itulah yang harus kami terapkan dulu. Ketika saya selaku pimpinan itu sudah memberikan contoh tauladan yang baik, tentunya apa yang harus kami lakukan lagi gitu. Yang jelas menggerakkan, memberdayakan, bukan memperdaya tapi memberdayakan ya. Memberdayakan teman-teman yang hebat-hebat di SMP Negeri 1 Gedangan ini gitu. Jadi yang kedua adalah to lead others. Jadi memimpin orang lain. Jadi memberdayakan, menggerakkan, memotivasi, menginspirasi orang lain. Nah itu model yang kami terapkan. Yang ketiga adalah to lead team, gitu ya. Jadi dari Bapak Ibu pendidik yang ada di SMP Negeri 1 Gedangan itu tidak semuanya jadi guru dan ngajar, tetapi kami berikan juga tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Sebagai penanggung jawab kegiatan sekolah ramah anak, kegiatan sekolah toleransi, ada penanggung jawab pangan jajan anak sekolah aman, ada sekolah adiwiyata. Nah, semuanya itu memberikan pembelajaran, pemberdayaan tidak hanya yang tadi to lead others tapi juga to lead team gitu. Dan yang terakhir, nah model kepemimpinan yang kami lakukan itu adalah to lead organization gitu. Organisasi pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Gedangan ini gitu. Bagaimana cara mengelola, bagaimana cara memanfaatkan ya SDS, sumber daya sekolah. Jadi sumber daya sekolah itu tidak hanya SDM, tidak hanya gurunya, tapi juga termasuk fasilitas, sarana prasarana. Ya, itu semua yang ada di SMP Negeri 1 Gedangan itu kita berdayakan gitu. Nah, oke, seperti itu. Baik, jadi kalau menurut Bapak ini ya Sobat Sembari, menjadi seorang pemimpin itu harus dimulai dari diri sendiri yang bisa memberikan contoh, bisa mengelola tim dan juga dalam bentuk organisasi sekolah yang berkualitas. Nah, terkait dengan itu Bapak mungkin bisa juga memberikan gambaran bagaimana cara Bapak membangun budaya-budaya belajar yang positif dan suportif di lingkungan SMP Negeri 1 Gedangan ini. Ya, ibarat kereta cepat gitu ya, kereta cepat yang ada di Jepang gitu ya. Kalau di Indonesia ada Wush gitu ya, di Jakarta itu ada Wush. Nah, seperti ini. Ketika logo dari kereta itu sudah modern,
dengan kecepatan di atas 300 km per jam, tetapi gerbongnya itu masih out of date gitu ya, masih lama. Itu kalau ditarik morat-marit sudah. Artinya apa? Kita harus menyamakan visi, menyamakan persepsi gitu ya. Ketika teman-teman yang ada di SMP Negeri 1 Gedangan itu sudah menyatu gitu ya, menyatu dalam satu visi, wah mudah sekali sebenarnya kan gitu. Makanya ini bukan berarti yang dulu ada kepemimpinan ketika logo, ini ilustrasi logonya bagus, modern, terus ada gerbongnya kurang bagus maka ditarik dulu, dilepas, ditarik dulu. Kira-kira menurut Bu Nur Aini penumpangnya itu mabuk enggak? Pasti sangat mabuk sekali. Nah, di situ makanya harus disamakan dulu. Visinya seperti apa? Ayo, sumber dayanya kita samakan dulu. Mungkin dari gerbongnya itu kita ubah kan gitu. Walaupun tidak mengubah baru, tapi di situ ada hal-hal yang inti misalkan terkait dengan lintasannya, terkait dengan rodanya, ketahanannya kan gitu. Terus bagaimana dengan penumpangnya, karena saking cepatnya mungkin harus diberi seat belt kan gitu. Macam-macam lah itu yang bisa dilakukan gitu. Baik Bapak, semoga nanti program-program yang sudah Bapak canangkan tersebut bisa berhasil dan berdaya guna. Insya Allah. Amin. Nah, selanjutnya mungkin Bapak bisa memberikan contoh ini kepada sobat-sobat sembari ya, bagaimana program-program di sekolah kita ini yang mungkin melibatkan para wali murid dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Ya, baik. Jadi bagaimana pelibatan masyarakat stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Gedangan ini terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, ini yang paling penting memang kegiatan pembelajaran. Walaupun nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak secara khusus itu bersentuhan langsung dengan pembelajaran yang ada di kelas. Gitu. Jadi kami dari SMP Negeri 1 Gedangan itu sudah menjalin berbagai kemitraan gitu ya. Berbagai kemitraan, baik itu kita mulai dari tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, orang tua, komite sekolah, dan muspika. Jadi muspika itu terdiri atas kecamatan, kepala di kecamatan untuk kecamatan Gedangan, ada Kapolsek, ada Danramil, ada Kapus, kepala Bukesmas. Nah, di sana kita bersama-sama menjalin kemitraan, begitu. Kemitraannya yang real itu seperti apa? Nah, pelibatannya seperti apa? Ketika sekolah SMP Negeri 1 Gedangan itu sudah mendapatkan predikat sekolah adiwiyata gitu ya, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya tidak hanya dari muspika, ada dinas-dinas yang terkait dengan kegiatan adiwiyata. Misalkan ada dinas lingkungan hidup ya dan kebersihan DLHK itu ya. Nah, kita jalin di sana. Terus ada teman-teman yang mengelola di TPS, misalkan di sana tempat pembuangan sampah sementara misalkan. Nah, itu bisa saja yang produksi berbagai macam pengolahan sampah yang organik itu menjadi pupuk. Nah, kita bisa belajar di sana sehingga adiwiyata tidak hanya bentuknya hijau bersih, tetapi kita juga peduli bagaimana mengelola sampah itu sampai ke arah sana. Dan kedepannya tentunya ketika pengolahan sampah menjadi pupuk itu pun juga menjadi satu hal yang sungguh luar biasa dan sudah diterapkan kan. Nah, diolah menjadi pupuk organik dan itu bisa kita gunakan untuk
kegiatan penghijauan yang ada di SMP 1 Gedangan. Di samping ketika banyak itu kan bisa kita manfaatkan, kita berikan, bahkan kalau lebih lagi kita bisa jual. Jualnya tidak secara offline, mungkin bisa secara online karena ini fokusnya pada kegiatan pembelajaran seperti itu. Banyak sekali sih pelibatan masyarakat yang ada, termasuk ini yang kemarin semoga SMP Negeri 1 Gedangan ini menjadi juara nasional gitu ya. Amin, Allahumma amin. Kegiatan lomba pangan jajan anak sekolah aman di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh BPOM Pusat. Nah, kita juga melibatkan di situ, ya, melibatkan masyarakat yang ada. Seperti apa sih, gitu ya? Itu yang di non pembelajaran gitu ya, pembelajaran langsung gitu. Jadi kita melibatkan ada penjama makanan, makanan itu harus higienis, bebas zat 5P, dan bahkan di SMP Negeri 1 Gedangan sudah mendapatkan sertifikat halal itu. Wow. Ya, seperti itu. Nah, itu dari mana? Pelibatan apa? Ada. Kita juga menjalin kemitraan dengan alumni kan itu. Kita mendata alumni-alumni itu kita libatkan semuanya. Bagaimana di dalam kegiatan pembelajaran ada kegiatan pembelajaran yang mengundang orang tua siswa yang memiliki kompetensi untuk bisa memberikan pembelajaran yang langsung. Di situ ada tema apa kan itu. Temanya disesuaikan, misalkan wali murid ataupun orang tua siswa ada yang menjadi dosen, misalkan terkait dengan psikologi ataupun terkait dengan teknik. Nah, itu bisa kita undang ke sekolah untuk memberikan pembelajaran di mana, misalkan terkait dengan teknologi. Oh, di sana ada mapel ilmu pengetahuan alam. Nah, ataupun teknologi yang ternyata teknologinya teknologi informatika. Nah, ada guru teknologi informatika yang memang membahas hal tersebut dan ada narasumber, itu bisa jadikan narasumber. Nah, ini pelibatan masyarakat yang langsung ke dalam kegiatan pembelajaran. Jadi itu yang harus kita berdayakan sebenarnya, Bu Nuraini. Baik, luar biasa sekali ya Sobat Sembari, ternyata di SMP Negeri 1 Gedangan ini baik kegiatan kokurikuler maupun kegiatan intrakurikuler juga semuanya sudah bisa melibatkan wali murid maupun masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Nah, Bapak gara-gara jalan ya, pasti jalan itu kan tidak mulus, kadang-kadang lubang, ada jalan. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan narasi seperti apa mungkin hambatan yang pernah Bapak alami ketika mengelola sekolah kita untuk menuju sekolah yang efektif. Iya. Seseorang itu akan menjadi baik manakala ada ujiannya. Sekolah itu menjadi berkualitas juga ada tantangannya. Begitu. Bagaimana cara mengatasi tantangan yang ada atau permasalahan? Tidak semua jalan itu mulus kan gitu ya. Tidak semua jalan kehidupan itu mulus, tidak semua visi yang ada di SMP Negeri 1 Gedangan ini berjalan mulus, pasti ada tantangannya. Nah, kalau ada tantangan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah merefleksi. Jadi, merefleksi apa sih yang sudah kita lakukan. Ketika merefleksi tentunya kita akan mendapatkan hal-hal yang positif, begitu. Bagaimana solusinya? Ketika kita sudah mendapatkan solusi yang solutif begitu, maka itu yang akan kita ubah. Ya, kita ubah. Begitu. Jadi tantangan, permasalahan tidak boleh kita hindari. Begitu. Tapi harus dicarikan solusi. Nah, setelah ada refleksi, ada evaluasi, ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut nanti seperti apa? Ya udah kita refleksi lagi. Seberapa efektif
apa solusi yang sudah kita lakukan untuk memberikan way out ataupun jalan keluarnya yang ada permasalahan ataupun tantangan tadi, kan gitu. Jadi kita tidak harus menyerah, tapi kita tetap mencari jalan keluar ataupun solusi yang sungguh luar biasa bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita bersama, seperti itu. Spen saget. Iya, juara. Ya, Sobat Sembari, begitulah ya lirik dari sekolah kita sehingga kita semua yang ada di lingkungan Spen Saget bisa selalu bersemangat. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu era pembelajarannya menggunakan digitalisasi ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimanakah digitalisasi yang sudah terjadi di SMP Negeri 1 Gedangan terkait dengan kegiatan pembelajaran bagi siswa. Ya, terima kasih. Jadi perkembangan pendidikan kurikulum itu memang harus mengikuti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi yang ada di dunia gitu ya. Makanya sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, ataupun Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu juga menyampaikan gitu ya, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau di Ki Hajar Dewantara apa itu? Ya. Nuraini selaku guru penggerak. Iya, memang Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai zaman dan alamnya. Jadi mengikuti perkembangan yang ada dan menyesuaikan. Dan kita tidak boleh menganggap bahwa anak-anak itu sudah memiliki gambar, tapi mereka hanyalah selembar kertas yang ada tulisannya dan kita hanya bisa menebalkannya, tapi bukan kita yang mengarahkan. Karena anak-anak itu sudah unik dari sananya. Jadi pembelajaran itu memang harus sesuai dengan kondisi zaman gitu ya. Dan di Indonesia lebih jauh lagi, tidak hanya itu, tapi sesuai dengan karakteristiknya, begitu. Jadi tidak bisa disamaratakan pendidikan A itu harus ini. Walaupun sering kita dengar education for all, jadi pendidikan untuk semua, bukan berarti education for all in the same time, in the same method, in the same material, kan gitu, in the same condition, tidak gitu. Jadi perkembangan-perkembangan itu harus kita adaptasi. Tentunya kalau kita mau core values-nya apa pendidikan itu. Nah, kita kembalikan berbagai macam strategi, kegiatan, berbagai macam teknik, tapi core-nya apa? Nah, itu yang harus dipahami sebenarnya di dalam kurikulum, begitu. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya yang sangat baik Bapak ya. Untuk yang selanjutnya ini yang membuat saya penasaran Pak ya, bahwa setiap sekolah itu kan pasti memiliki branding Pak ya. Kalau menurut Bapak, apa branding unik yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Gedangan? Iya, tadi kayaknya sudah saya sampaikan branding yang unik di SMP Negeri 1 Gedangan itu mewujudkan lulusan yang sukses di usia muda. Makanya di gerbang SMP Negeri 1 Gedangan itu adalah ketika anak maju itu to lead you to the brightness. Artinya ketika kalian masuk ke SMP Negeri 1 Gedangan itu sudah bisa dipastikan kamu nanti memiliki masa depan yang cerah gitu. Kesuksesan ada di tangan kalian. Seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya Bapak ya, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran lebih rinci ketika Bapak berpengalaman menjadi kepala sekolah dari awal sampai sekarang, apa yang Bapak rasakan pencapaian terbesar Bapak sebagai kepala sekolah? Sejak tahun 2019 sampai sekarang saya belum pernah merasakan capaian terbesar dalam hidup saya, kan gitu. Karena memang saya sendiri haus akan hal itu. Jadi ketika saya mentargetkan sudah mau tercapai gitu ya,
tinggal satu sedikit saja tercapai. Ternyata saya punya keinginan yang lebih lagi. Itu tercapai, masih ada lagi, kan gitu. Seperti itu. Sifat manusiawi Pak ya. Iya. Jadi saya senang ketika saya punya memprogramkan, setelah itu kita tadi semangat berbagi, menebar inspirasi, itu kalau sudah dilakukan oleh orang lain, alhamdulillah ada yang mewarisi kan itu ya. Nah, ketika ada yang mewarisi, saya harus cari yang lain kan gitu. Makanya moto yang sering saya sampaikan ke teman-teman di SMP Negeri 1 Ngedangan, kalau tidak bisa jadi the best, ya the first, kan gitu. Kalau tidak jadi the first lah. Kalau nggak bisa the best, nggak bisa the first, ini, ya, apa yang ketiga? Different, gitu. Begitu. Jadi nggak bisa yang terbaik, yang pertama pionir. Kalau nggak bisa yang terbaik, yang pertama berbeda, ya, we are different kan gitu. Yang pertama, yang terbaik dan yang berbeda, sehingga bisa selalu menginspirasi orang lain begitu Bapak ya. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin Bapak bisa menceritakan seperti apa sebenarnya yang melatar belakangi Bapak sehingga bisa seperti sekarang ini. Apa sebenarnya yang memberikan Bapak motivasi besar dan menginspirasi dalam pekerjaan Bapak? Iya. Sebenarnya saya sendiri tidak pernah merasakan bahwa saya itu sukses, tetapi kesuksesan itu ada pada teman-teman semuanya. Saya hanya memantik saja gitu. Saya hanya memantik, saya hanya memberikan inspirasi, tetapi teman-temanlah yang hebat. Jadi kalau saya itu ibaratnya sup gitu ya, sup ayam gitu ya. Nah, di situ ada banyak teman-teman, artinya ada mangkoknya, ada kuahnya, ada ayam, potongan ayam, ada wortelnya, ada kentangnya, itu teman-teman gitu. Ya, saya hanya sebagai garam saja. Begitu. Istilahnya Bapak yang menginspirasi, Bapak yang memberdayakan sehingga teman-teman bisa menjadi orang yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, tepuk tangan semangat buat Spen Saget Bapak ya. Nah, Bapak mungkin di sini Bapak bisa menceritakan lebih dalam lagi ya, saat Bapak mungkin mengalami suatu dilema etika ketika ada satu masalah yang pelik yang melibatkan di situ antara siswa, orang tua atau mungkin lingkungan sekolah. Apa yang terjadi waktu itu dan apa keputusan yang Bapak ambil? Ya, terkait dengan dilema etika itu luar biasa. Artinya dilema etika itu ada kejadian, ada permasalahan yang sama-sama baiknya, sama-sama pentingnya, kan gitu. Sama-sama baiknya, sama-sama pentingnya gitu. Ya. Terus sama-sama dibutuhkan gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Tentunya saya tidak akan pernah memutuskan sendiri kalau tidak ada satu ya data. Data ini sangat penting. Data itu bisa kita ambil dari informasi. Jadi ada informan, ada pelaku, data itu bisa kita ambil dari rekod, dari rekaman, dari jejak digitalnya, dari perilakunya, itu data kan gitu ya. Data yang tercatat maupun data yang secara lisan. Dari sana kita kaji, begitu. Kita kaji. Di antara 2 atau 3 hal yang sama-sama baiknya, sama-sama pentingnya, sama-sama dibutuhkan, ada celah gitu. Mana yang lebih urgent untuk dilakukan gitu. Yang mendesak yang mana? Gitu. Dari yang mendesak tentunya punya implikasi, punya dampak. Ketika saya mengambil ini, dampak yang lainnya seperti apa? Ketika ada A, B, C gitu ya. Saya ngambil A, dampak yang ditimbulkan ketika saya tidak memilih B dan tidak memilih C apa? Oh, ternyata dampaknya itu kecil.
begitu. Tapi ketika kita milih B, dampak yang C, oh ini kecil. Tapi dampak ketika kita tidak milih A, dampak yang A itu besar. Maka dari situlah ya kita bisa memutuskan di dalam dilema etika, maka yang A ini yang harus kita ambil. Seperti itu. Intinya kalau saya menangkap yang Bapak sampaikan bahwa yang perlu dijadikan pertimbangan utama adalah skala prioritas. Betul, 100%. Nah, Sobat Sembari, jangan beranjak dulu ya karena kita masih punya satu pertanyaan pamungkas ini. Jadi begini, setiap pemimpin pasti memiliki cita-cita dan angan-angan atau visioner ya Pak ya. Nah, bagaimanakah visioner Bapak ke depan? Seperti apa nanti arah yang akan dibangun dari sekolah kita tercinta ini, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ingin sekolah kita ini yang seperti apa Bapak? Nah, baik. Saya sangat berterima kasih dan memang memberikan semacam kesempatan pada teman-teman, karena di Kemendikbudristek itu di prioritas atau program Merdeka Belajar episode dengan tema guru penggerak, maka semua Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Ngedangan itu kami berikan untuk bisa mengikuti program ini, kan gitu. Nah, ketika mengikuti banyak hal yang akan diterima, yang tadinya itu gaptek dengan teknologi, sekarang sudah melek teknologi, kan gitu. Dalam kegiatan pembelajarannya dengan siswa yang biasanya hanya transfer of knowledge atau hanya memberikan materi saja, ternyata sekarang sudah bisa memberikan pembelajaran yang inquiry, jadi memberikan tantangan kepada siswa untuk bisa berkolaborasi dengan temannya dan menyampaikan di depan kelas, baik itu berupa gambar maupun presentasi. Nah, ini yang bagus, dan banyak lagi program-program. Jadi yang simpulannya bahwasanya apa sih yang menjadi target itu kami ataupun dari pengalaman itu adalah bagaimana saya bisa menciptakan gitu ya, menciptakan orang atau personel ataupun individu para pendidik di SMP Negeri 1 Ngedangan itu menjadi ya pemimpin gitu ya, tidak hanya sekedar memimpin dirinya sendiri, piawai di dalam tupoksinya selaku pimpinan, tapi juga bisa memberdayakan, menggerakkan, dan memberikan inspirasi, menjadikan mereka sukses. Jadi kalau kita sukses bisa dikatakan sukses, manakala kita juga bisa menciptakan seseorang itu sukses gitu. Jadi orang sukses itu memproduksi orang sukses. Bukan sukses itu dimiliki sendiri, tapi sukses itu memang untuk yang lain. Seperti itu. Baik, jadi seorang leader itu harus bisa membuat orang lain juga menjadi seorang leader seperti itu Pak ya. Iya. Jadi suksesnya sukses bersama. Dari siswa yang berprestasi karena gurunya yang hebat, seorang guru yang hebat karena kepala sekolahnya yang luar biasa. Mungkin bisa dikatakan seperti itu Bapak. Iya, seperti itu. Ya, baik Bapak, kalau bisa kita simpulkan perbincangan kita pada pagi hari ini banyak sekali, tapi kalau saya ambil titik temunya bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang benar-benar menginginkan siswa-siswa yang berkarakter, sukses di usia muda, dan sebagai seorang guru harus bisa memberikan contoh atau uswah yang baik, dan untuk sukses itu tidak hanya sukses sendiri tapi harus bisa bekerja sama secara tim, begitu Bapak ya. Nah, Sobat Sembari, mungkin untuk kali ini kita sudah selesai untuk perbincangan dengan Kepala SMP Negeri 1 Gedangan. Dan nanti di lain kesempatan kita akan mendatangkan tokoh-tokoh lain yang juga inspiratif dan juga tema-tema lain yang tidak kalah menarik dengan tema kita kali ini. Bapak, saya sampaikan terima kasih sekali karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya di sini. Terima kasih juga.
Semoga nanti ke depan Pak Ari selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesuksesan dunia akhirat. Sobat Sembari, kita akhiri pertemuan hari ini. Jargonnya Sembari, semangat!